Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang peta konsep Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Dan ada dua indikator yang harus kalian capai, yang harus kalian kuasai setelah belajar hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti ketika kita belajar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beri pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Oke anak-anak, bisa kita mulai pembelajarannya hari ini? Poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Oke. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin Islam yang menggantikan Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab. Al-Khulafa'u ar-Rasyiduna. Al-Khulafa'u ar-Rasyiduna. Artinya, khalifah itu pengganti dan ar-Rasyidin artinya yang mendapatkan petunjuk. Khalifah itu pengganti, Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Siapa sajakah mereka yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan gelar pengganti Rasulullah, Khalifati Rasulillah. Siapa sih yang disebut dengan Khalifati Rasulillah? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu juga punya gelar, yaitu apa? Khalifati Rasulillah. Artinya apa? Pengganti Rasulullah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ayo kita sebutkan dari awal. Khulafaur Rasyidin adalah personilnya tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ayo, sudah hafal apa belum? Itu dihafalkan di rumah nggih? Nah, itulah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya adalah
Poin kedua yang kita pelajari adalah latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum Bu Lida menjelaskan bagaimana cerita berdirinya Khulafaur Rasyidin, Bu Lida akan menjelaskan dua kaum. Satu kaum Muhajirin dan dua kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah pengikutnya Rasulullah yang berasal dari kota Mekah. Mereka mengikuti Nabi Muhammad, berjuang dan setia selalu terhadap apa yang Rasulullah perintahkan. Kalau kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah. Jadi pengikutnya Kanjeng Nabi yang dari Mekah atau orang-orang Muhajirin itu kan datang ke Madinah. Lah, orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah beserta pengikutnya dan mereka membantu orang-orang Mekah. Mereka welcome dengan kedatangan orang-orang Mekah disebut dengan kaum Ansor. Ingat ge, itu pelajaran di semester 1. Apa Muhajirin, apa Ansor. Muhajirin kata kuncinya adalah Mekah. Kalau Ansor kata kuncinya adalah Madinah. Ingat-ingat, kan kaum Ansor adalah pengikutnya Nabi Muhammad yang berasal dari kota Madinah. Merekalah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Nah, kenapa Bu Lida menjelaskan kaum Ansor dan Muhajirin? Karena pada pembelajaran nanti itu tidak lepas dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tuh nggih? Jadi kalian harus paham, harus bisa membedakan apa itu kaum Ansor dan siapa itu kaum Muhajirin. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin itu dihadapkan kebingungan yang sangat luar biasa. Itu dihadapkan dengan suatu problem yang berat. Kenapa? Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan menggantikan beliau menjadi pemimpin. Sehingga mereka itu tidak siap ditinggal oleh Rasulullah. Baik Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai sahabat maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai. Nah, di tengah kekosongan kepemimpinan tersebut, akhirnya ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ingat, ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu adalah orang Ansor. Ingat, Sa'ad bin Ubadah itu adalah orang Ansor. Dia adalah sahabatnya Nabi. Dia termasuk orang yang dekat dengan Nabi. Nah, suatu saat dia itu pergi ke tempat yang namanya Bani Saqifah. Ngapain di situ? Dia itu sedang rapat. Dia itu sedang musyawarah, sedang rapat. Apa yang dibahas? Dengan siapa? Sa'ad bin Ubadah itu bersama orang-orang Ansor berkumpul, rapat, membahas tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Tahu nggih? Tempatnya di mana? Siapa saja anggotanya dan apa yang dibahas? Anggotanya adalah Sa'ad bin Ubadah bersama dengan kaum Ansor. Di mana? Yaitu di Bani Saqifah. Bani Saqifah adalah sebuah tempat untuk berkumpul, untuk musyawarah. Apa yang dibahas? Yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah untuk memimpin umat Islam. Akhirnya bagaimana hasil dari musyawarahnya? Hasil dari musyawarah atau pendapat Sa'ad bin Ubadah, dia berpendapat yang berhak, yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah dirinya, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya disetujui oleh anggota rapat tersebut. Hampir saja Sa'ad bin Ubadah diangkat menjadi khalifah. Tetapi sebelum diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab, kayak Abu Bakar As-Siddiq, atau orang-orang dari orang-orang Muhajirin,
datang ke Bani Saqifah untuk ikut rapat tersebut, ikut musyawarah tersebut. Mereka kemudian menyusul ke Bani Saqifah untuk mengikuti rapat tersebut. Nah, akhirnya sesampainya di sana, Abu Bakar tahu kalau ternyata membahas tentang siapa yang akan menjadi pemimpin penerusnya Kanjeng Nabi. Akhirnya bagaimana? Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak setuju dengan pendapatnya Sa'ad bin Ubadah. Kenapa? Karena menurut Abu Bakar dan Umar, yang berhak menjadi pemimpin setelah Kanjeng Nabi, yang berhak menjadi penggantinya Kanjeng Nabi sebagai pemimpin umat Islam adalah orang Muhajirin. Karena orang Muhajirinlah teman Kanjeng Nabi yang setia ketika berjuang di jalan Allah. Ketika di Taif, ketika di Habsyi. Nah, itu yang menemani kan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirinlah yang menemani Nabi ketika susah maupun senang, yang selalu setia dengan Kanjeng Nabi, yang selalu membersamai Kanjeng Nabi ketika berjuang. Itu alasannya Abu Bakar yang berhak menjadi pemimpin setelah Kanjeng Nabi adalah harus dari orang Muhajirin. Itu pendapatnya Abu Bakar. Sedangkan pendapatnya Sa'ad bin Ubadah itu bertolak belakang dari pendapatnya Abu Bakar. Terus bagaimana? Ada dua pendapat yang bertolak belakang. Nah, akhirnya orang Ansor pun tidak berani membantah Abu Bakar. Karena mereka berpikir, seandainya Rasulullah, Abu Bakar dan orang-orang Muhajirin tidak datang ke sini, tidak mengajakku masuk Islam, mungkin aku tidak akan seperti ini. Mungkin aku sudah mati. Artinya apa? Umar bin Khattab, Abu Bakar, orang-orang Muhajirin itu adalah pahlawan bagi mereka juga. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka mengikuti pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun mereka bukan orang Muhajirin, tapi mereka setuju dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang Muhajirin. Nah, setelah itu Abu Bakar menunjuk dua sahabatnya. Sahabat itu adalah sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad. Siapakah itu? Umar bin Khattab. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ini loh, Umar itu loh yang berhak menjadi khalifah. Abu Bakar itu mengatakan hal itu kepada orang-orang Ansor. Tapi orang-orang Ansor belum menjawab. Umar sudah merespon. Apa responnya setelah ditunjuk menjadi khalifah? Apakah mau atau tidak? Umar tidak mau. Umar menolak ketika ditunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Umar malah menunjuk dan memilih Abu Bakar. Bahkan Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar serta membaiatnya. Nah, cerita yang boleh dia ceritakan ini itu terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 194. Luar biasa ya. Kalau zaman sekarang pemimpin kekuasaan itu menjadi rebutan, kalau dulu gak mau mereka, karena mereka menganggap bahwa kekuasaan jabatan adalah tanggung jawab amanah yang besar, bukan main-main. Tapi kalau sekarang kayak gimana? Rebutan itu kan nggih. Lalu pada esok harinya baiat terhadap Abu Bakar As-Siddiq itu dilakukan secara umum. Di mana? Yaitu di Madinah. Nah, Abu Bakar dibaiat secara umum, dilihat oleh khalayak ramai. Nah, ketika dibaiat itu, ketika diangkat itu, Abu Bakar pun berpidato. Bagaimana pidatonya? Dengarkan ya anak-anak. Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian sementara. Saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya.
Kebenaran itu adalah suatu kepercayaan dan dusta itu merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulullah. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya. Luar biasa, subhanallah. Itulah pidato yang disampaikan Umar ketika dibaiat. Mengharukan sekali, nggih? Pemimpin atau kekuasaan itu bukanlah main-main. Itu merupakan tanggung jawab yang luar biasa. Semoga kita mempunyai pemimpin seperti Abu Bakar. Amin. Pemimpin yang sangat luar biasa. Itulah cerita yang Bu Lida sampaikan. Semoga kalian memahaminya. 2 poin sudah kita bahas. Minggu depan kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pertemuan hari ini cukup sekian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga sholat. Semangat, nggih. Assalamualaikum.